Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, sehat spiritual. Alhamdulillah, pagi ini sudah jalan kaki 30 menit dan alhamdulillah sudah cukup berkeringat. Dan itu saja cukup ya untuk setiap harinya. Untuk hari ini, saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan satu informasi untuk menjadi perhatian gitu ya. Dan fokus saya memang pada remaja kita, pada anak-anak kita ya. Kalau di beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan tentang persoalan tentang kualitas tidur, persoalan tentang aktivitas fisik, persoalan tentang merokok elektrik gitu ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang satu kenyataan bahwa satu hasil survei menemukan bahwa ternyata remaja kita 5,5% itu terdiagnosis sebagai ODGJ ya. Jadi jumlahnya cukup besar ya, 5,5% itu berarti sekitar ya ada 55 remaja di antara 1000 remaja yang diduga menderita ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dan sebelum ke ODGJ ada istilah yang lain yaitu adalah ODMK ya, atau orang dengan masalah kejiwaan. Dan hasilnya tentu saja ini jauh lebih besar ya, karena mencapai pada usia 10 sampai 19 tahun di Indonesia itu jumlahnya sudah mencapai 44 juta orang. Itu ada sekitar 15,5 juta yang menderita atau mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental atau kata disebut sebagai ODMK ya, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, tentu saja yang cukup memprihatinkan adalah ternyata dari semua tadi itu yang mengakses layanan konseling yang memang sesuai itu baru 2,6%. Ini artinya bahwa masyarakat kita masih sangat kurang pemahamannya, pengetahuannya berkenaan dengan kesehatan jiwa ini. Dan ini tentu saja perlu diwaspadai ya, karena kalau tidak tertangani dengan baik, maka potensi remaja kita untuk meningkat dari orang dengan masalah kejiwaan menjadi orang dengan gangguan jiwa itu tentu saja akan semakin besar. Nah, lalu apa yang perlu kita waspadai ya, sebagai orang tua dan juga mungkin juga remaja-remaja kita supaya lebih care dengan perubahan pada perilaku pada dirinya masing-masing ya. Ada beberapa hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita orang tua juga remaja-remaja kita ya.
apa sih kira-kira ya ciri-ciri gangguan mental yang ada pada remaja ini pada umumnya ya. Jadi yang pertama adalah perubahan jadwal tidur dan makan. Jadi ketika jadwal tidurnya itu berubah, itu tolong diperhatikan. Ya, tidak semua yang berubah jadwal tidurnya kemudian itu pasti orang dengan masalah kejiwaan, ya tidak selalu ya. Tetapi ini menjadi pohon perhatian. Kemudian juga mood yang naik turun ya. Jadi kadang naik, kadang turun. Kemudian perlahan-lahan menarik diri, ya. Bersikap apatis, gangguan berpikir, dan yang lebih lihat lagi adalah nilai akademis yang terus menurun. Dan pada hal tertentu juga melakukan percobaan bunuh diri ya. Jadi itu kira-kira ciri-ciri dari gangguan mental pada remaja yang harus kita waspadai. Tentu saja kita berharap para petugas kesehatan dan juga semua yang terkait dengan perkembangan remaja kita untuk lebih meningkatkan informasi tentang hal ini ya, supaya mereka yang masih di taraf orang dengan masalah kejiwaan atau mungkin masih di tahap penyakit mental ini bisa segera teratasi dengan baik sehingga tidak sampai jumlah mudik kita nanti terus meningkat. Mungkin itu informasi yang perlu bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan tetap sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan sehat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.